sini saya akan menjelaskan tentang HTTP, MQTT, dan COAP dalam IoT atau Internet of Things. Internet of Things adalah ekosistem di mana perangkat listrik mulai dari sensor, suhu, kamera, lampu pintar hingga kendaraan saling terhubung dan berkomunikasi melalui internet. Agar komunikasi ini berjalan dengan baik dibutuhkan protokol komunikasi yang tepat. 3 protokol komunikasi tersebut adalah HTTP, MQTT, dan COAP. Yang pertama ada HTTP atau Hypertext Transfer Data Protocol. HTTP adalah protokol komunikasi yang sudah lama dan menjadi fondasi utama World Wide Web. Protokol ini pertama dikembangkan oleh tim Berners-Lee pada tahun 1989 dan telah menjadi standar komunikasi data di internet. Meskipun awalnya dirancang untuk komunikasi antar browser dan server web, HTTP juga diadopsi dalam ekosistem IoT karena familiaritasnya dan dukungan infrastruktur yang luas. Cara kerja HTTP bekerja dengan model request response atau permintaan respon. Dalam model ini, klien atau perangkat IoT mengirimkan permintaan atau request ke server. Kemudian server memproses permintaan tersebut dan mengembalikan respon. Setiap komunikasi bersifat satu arah. Klien selalu yang mulai. HTTP berjalan di atas protokol TCP atau Transmission Control Protocol yang memastikan data terkirim secara lengkap dan berurutan. Versi HTTP terbaru atau 2 dan HTTP 3 membawa peningkatan performa yang signifikan, termasuk multiplexing koneksi dan kompresi header. Metode HTTP yang umum digunakan yang pertama ada GET, yaitu mengambil data dari server, misalnya membaca status sensor. Yang kedua ada POST, mengirim data baru ke server, misalnya melaporkan pembacaan sensor. Yang ketiga ada POT, memperbarui data yang sudah ada. Yang keempat ada delete atau menghapus data. Yang terakhir ada patch atau memperbarui sebagian data. Kelebihan HTTP dalam IoT. Kelebihan pertama yaitu ada familiar dan mudah digunakan oleh masyarakat. Banyak developer sudah mengenal HTTP. Yang kedua, infrastruktur luas, hampir semua jaringan mendukung HTTP. Yang ketiga ada kompatibel dengan REST API, yaitu mudah diintegrasikan dengan layanan cloud seperti AWS, Google Cloud, atau Azure. Yang keempat ada keamanan matang. HTTP atau HTTP over SSL atau TLS sudah sangat teruji. Debugging mudah, banyak tools seperti Postman, CURL, Browser Developer Tools. Adapun kekurangan HTTP dalam IoT, overhead besar. Header HTTP bisa ratusan hingga ribuan byte, tidak efisien untuk perangkat kecil, boros daya tidak untuk perangkat yang berjalan dengan baterai, tidak real time. Model request response tidak ideal untuk data streaming atau notifikasi. Koneksi tidak persisten, setiap request membuka dan menutup koneksi baru kecuali menggunakan cable left. Tidak cocok untuk jaringan lama. Overhead tinggi menjadi beban di koneksi head switch rendah. Contoh penggunaan HTTP dalam IoT: smart home dashboard memanggil data dari perangkat via REST API, sistem manajemen energi yang melaporkan koneksi listrik ke server cloud, kamera keamanan yang menghapus snapshot ke server setiap beberapa menit, perangkat wearable yang menyinkronkan data kesehatan ke aplikasi.
Yang kedua ada MQTT atau Message Queuing Telemetry Transport. MQTT dikembangkan pada tahun 1999 oleh Andy Stanford Cook atau IBM dalam Arlen Nipper Kirus Link. Protokol ini dibuat untuk memantau jaringan pipa minyak melalui satelit. Lingkungan dengan bandwidth sangat terbatas, koneksi tidak stabil. Pada tahun 2013, MQTT resmi menjadi standar QoS dan kemudian ISO IEC 20922 Cara kerja MQTT menggunakan model publish subscribe atau pub strip sub yang sangat berbeda dari model request response HTTP. Komponen utamanya publisher atau penerbit, perangkat yang mengirimkan pesan atau data, subscriber atau pelanggan, perangkat atau aplikasi yang menerima pesan, broker, server perantara yang menerima semua pesan dari publisher dan mendistribusikannya ke subscriber yang relevan. Selanjutnya ada topik atau saluran kanal yang digunakan untuk mengklasifikasikan pesan, contoh rumah, ruang tamu, suhu. Alur komunikasi, perangkat sensor atau publisher mengirim data suhu ke broker dengan topik, sensor atau suhu. Kemudian broker menyimpan dan meneruskan topik. Semua perangkat yang subscribe ke topik atau sensor akan otomatis menerima data tersebut. Bila ada banyak publisher dan subscriber secara bersamaan, quality of service dalam MQTT mendukung 3 level QoS untuk mengatur kendalan pengiriman pesan. Yang pertama ada at most once, pesan dikirim sekali, tidak ada konfirmasi, bisa hilang. At slash once, pesan dikirim minimal sekali, ada konfirmasi, bisa diputar. Excellent once, pesan dikirim tepat sekali, Anda paling lambat. Fitur unggulan dari MQTT ada retains messages. Broker menyimpan pesan terakhir di suatu topik sehingga subscriber baru langsung mendapat data tersebut. Yang kedua ada last will and testament. Pesan otomatis dikirim ke subscriber jika sebuah perangkat tiba-tiba terputus. Yang ketiga ada keep alive, mekanisme headbird untuk memastikan koneksi tetap aktif. Selanjutnya ada persistent session. Broker menyimpan subscriber dan pesannya belum terkirim saat klien offline. Kelebihan MQTT sangat ringan. Header MQTT minimal hanya 2 byte. Efisiensi bandwidth ideal untuk jaringan 2G, 3G, LoRi atau satelit. Yang ketiga ada real time, data langsung diterima subscriber begitu publisher mengirimnya. Scalable, satu broker bisa mencapai ribuan hingga ratusan juta perangkat. Koneksi persisten, perangkat tidak perlu membuka koneksi baru. Kekurangan dari MQTT membutuhkan broker. Mengapa? Infrastruktur tambahan yang harus dikelola. Keamanan perlu dikonfigurasi manual, tidak ada ekskripsi bawaan, harus ditambah TLS. Tidak cocok untuk transfer file besar, dirancang untuk pesan kecil. Kompleksitas arsitektur lebih sulit didebug dibandingkan HTTPS. Contoh penggunaan MQTT dalam IoT, sistem monitoring sensor industri yang mengirim data setiap detik. Yang kedua ada smart city, lampu jalan yang dikontrol secara terpusat. Yang ketiga ada sistem pertanian cerdas memantau kelembapan tanah dan mengontrol irigasi otomatis. Yang keempat ada pelacakan armada kendaraan secara real time.
Yang terakhir ada sistem notifikasi darurat pada perangkat medis. Yang ketiga ada COAP atau Constrained Application Protocol. COAP dikembangkan oleh IETF atau Internet Engineering Task Force dan dipublikasikan sebagai RFC 7252 pada tahun 2014. Protokol ini dirancang khusus untuk perangkat yang sangat terbatas, perangkat dengan memori kecil, prosesornya lambat dan konsumsi daya sangat rendah seperti microcontroller. Cara kerja COAP mengadopsi model request response seperti HTTP, namun dengan implementasi yang jauh lebih ringan. Perbedaan utamanya adalah COAP berjalan di atas UDP atau User Diagram Protocol, bukan TCP, karena UDP menjamin pengiriman. COAP memiliki mekanisme sendiri. Yang pertama ada confirmable atau CON, pesan yang membutuhkan konfirmasi ACK dari penerima. Non confirmable, pesan yang dikirim tanpa konfirmasi. Selanjutnya ada acknowledgement, konfirmasi bahwa pesan CON telah diterima. Selanjutnya ada reset, pemberitahuan bahwa pesan tidak direspon. Fitur khusus COAP, observe, mirip subscribe di MQTT. Klien bisa mengamati request dan mendapat update otomatis saat ada perubahan. Selanjutnya ada block transfer, memungkinkan transfer data besar dipecah menjadi blok-blok kecil. Multicast, satu pesan dikirim ke banyak perangkat sekaligus dalam jaringan yang sama. Rescue discovery, perangkat yang bisa menemukan rescue yang tersedia di jaringan secara otomatis. DTLS, versi TLS untuk UDP digunakan keamanan COAP. Kelebihan dari COAP sangat hemat daya, dan sangat kecil, latensi mudah, mendukung multicast mirip HTTP, cocok untuk jaringan mesh. Kekurangan dari COAP, keandalan lebih rendah, tidak cocok untuk jaringan yang tidak stabil, ekosistem lebih kecil, kompleksitas implementasi. Platform dan library COAP: libCOAP, Californium, COAPNet, IOCAP. Contoh penggunaan COAP dalam lingkungan: jaringan sensor lingkungan, atau yang kedua ada smart metering, yang ketiga perangkat medis implan yang memantau tanda vital. Selanjutnya yang keempat ada sistem otomasi bangunan dengan sensor di setiap bangunan. Selanjutnya ada pertanian presisi dengan sensor tanah yang tersebar luas. Kesimpulan dari penjelasan saya, tidak ada satu protokol yang terbaik untuk semua skenario IT. Pemilihan protokol harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik aplikasi, keterbatasan perangkat keras, kondisi jaringan, dan skala sistem. Dalam banyak kasus, sistem IoT yang kompleks bahkan menggunakan kompatibilitas berupa protokol sekaligus, misalnya COAP di lapisan sensor, MQTT untuk urgensi data, dan HTTP untuk inverse ke aplikasi pengguna akhir. Baik, sekian, terima kasih penjelasan dari